Oke, di depan kita udah ada narasumber nih. Ah, Bang, boleh nggak perkenalan diri abang, Bang? Saya perkenalkan, nama saya Aswad, Hazar Aswad, panggil Aswad ya. Ah, jadi sebelum ke poin cerita kita nih, Bang, ah, apakah abang ini memang rutinitasnya di alam atau gimana nih, Bang? Nah, sebelumnya saya kerja di salah satu rumah makan Medan, ya, Sebagai apa, Bang? sebagai kitchen. Weh, chef lah, Bang ya. Saya bilang gitulah. Jadi ah, seorang juru masak nih, awalnya bisa main ke alam itu gimana, Bang? Itu nggak bisa karena waktu itu salah satu teman saya yang ngeracun nih, gitu. Tapi nggak sampai mati kan, Bang? Ngeracun tikus, Racunnya gimana nih, Bang? ya cerita-cerita karena dia anak mapala ya kan. Kalau saya kan enggak, cerita dia saya tertarik gitu. Terus, Bang, pertama kali abang mendaki itu jadi karena pengaruh temen ya? Jadi abang ngerasa pengaruh yang dikasih temen itu ada nggak sih manfaatnya untuk abang? Ya ada sih, kita jadi lebih tahu tentang alam, tahu. Saya kan saya nggak tahu gitu kayak mana daki itu apa, daki itu kayak mana. Jadi oke, Bang, jadi gini, Bang, kebanyakan kan aku lihat anak-anak alam itu rata-rata puitis nih ya kan? Apakah abang mengalami itu juga? Sempat juga waktu SMP gitu juga, Jadi sering nulis juga, Bang, terus nggak pernah buat status tentang alam nih. status di sosial media gitu ya kan. Kata-kata Jadi entah kenapa alam itu bisa membuat orang jadi putus, Bang ya. ya kebanyakan kayak gitu. Oke, Bang, jadi ada yang buat saya penasaran nih, Bang. Jadi beberapa hari yang lalu itu yang kita sama-sama tahu lah, anak mapala nih atau anak alam ini kan kenapa sih gayanya urakan banget, gondrong, pakaiannya kusam. Apakah abang kayak gitu juga? Ya nggak semua sih, karena itu salah satu cara orang itu style gitu kan. Soalnya nggak banyak juga yang rapi gitu. Banyak sih pakaian outdoor gitu, banyak yang kusam. Berarti termasuk identitas jati diri lah, Bang ya. Itu cara mereka menyampaikan, mengekspresikan diri lah. Bener. Abang punya pengalaman mistis itu di pendakian keberapa atau lain-lainnya? So, aku baru pertama daki, Oh, baru pertama daki langsung dapet mistis, Bang. dapat. Jadi gimana tuh ceritanya, Bang? Nah itu kami pergi di salah satu bukit di daerah Riau. Jadi Bang ya. Berapa orang tuh, Bang? Itu 6 orang. 6 orang. Oke. Terus? 6 orang, jadi kami pergi dari pagi sampai di sana. Kami juga nyari-nyari alamat ya kan, soalnya kami nggak tahu juga alamat. Oh, baru belum pernah dikunjungi lah, Bang ya. Baru perdana ke tempat itu juga. Sampai di sana kami sore jam 3-an gitulah. Itu sempat juga jumpa penduduk situ yang tahu tempat itu. Kami diberhentikan perjalanan dan ngobrol dan dikasih tahu lah tempat di mana letaknya bukit itu. Oh, jadi abang dianterin gitu sampai pintu rimba. Sampai
pos itu aja sih, karena itu kami ke rimba itu kami harus jalan dulu. Berapa lama tuh bang rute sampai ke pos terakhir? Itu nggak lama sih, 1 jaman lah. 1 jaman berarti jalur trekkingnya mudah atau gimana bang? Kalau bukit itu kan nggak mudah sih, bukan kayak katanya sih lebih susah daki bukit, Karena jalurnya itu cukup curam lah bisa dibilang gitu. jadi abang mengalami cerita mistis ini di poin mana ya bang? Apakah waktu malam-malam waktu nge-campingnya atau gimana nih bang? Boleh ceritain? Jadi itu kita udah jalan sampai pintu rimba, kita berdoa dulu kan, Oh ya. supaya dikasih kelas keselamatan. Jadi karena itu saya baru ngikutin kawan yang udah pernah selesai doa kita pun lanjut jalan sampai baru gitu kan, capek juga napas saya gitu. Udah nyampe tuh, jadi banyak istirahat juga, nah, banyak juga yang capek, kawan-kawan di belakang kan. Gak lama kami nyampe ke atas. Makanya pas nyampe itu di sana itu udah tempat camp. Waktu itu kami ditanya sebelum naik kan, kami ditanya sama yang jaga di pos itu bawa tenda atau enggak. Kami bilang bawa, karena kami sih enggak mau nyewa tenda gitu, katanya di atas sudah ada tenda. Jadi udah nyampe kami kaget karena itu tendanya enggak tenda yang kayak kami bayangkan gitu. Nggak sesuai ekspektasi lah bang ya. Ya, Jadi tenda apa yang di atas tuh bang? tenda biru itu gitu, tenda umum gitulah. Jadi kita kaget, ya kita santai aja, nggak mengapakan kali, nggak salahkan kali. Tetap bisa nyantai lah bang ya. Santai itu sore-sore, sampainya itu sore jam 5:30 lah, 5:30. Baca pun mendung waktu itu. Jadi kita ngecek dulu, ada yang nyiapin pasang hemok, nyiapin tenda-tenda tadi. Oh jadi bagi tugas nih bang. Ya, Jadi tugas abang apa nih? ya di situ teman kan udah nyiapin yang lain gitu. Jadi saya milih itu untuk ngecek jalur yang ada di atas untuk naik nanti gitu. Kami kan ngecamp dulu. Oh, pada waktu abang ngecek itu abang sendirian? Itu 2 orang. Sama saya mau sendiri, terus teman saya mau ikut. Jadi pas ngecek itu saya jaraknya sih jauh gitu, jalurnya itu cukup curam gitu, jalurnya segini, bawahnya udah jurang. Jadi sudah saya jalan beberapa meter, pas sudah nyampe di atas jalur kayak gini, Tanjakan bang. tanjakan, saya kaget gitu, tiba-tiba di situ ada sosok perempuan gitu, sosok perempuan kelihatan gitu mukanya. Oh jadi waktu abang nampak sosok itu, jarak abang antara sosok itu berapa jauh bang? Jaraknya sekitar 3 meteran lah, karena kan jalur itu dia di atas gitu. Cukup dekat bang ya. Jadi respon abang gimana pada saat itu? Saya sih nggak bisa ngomong gitu, langsung putar balik dan saya bilang sama teman saya, udah nanti aja ngeceknya gitu. Oh jadi abang nggak mau ngasih tahu temannya nih? Ya soalnya itu kan bisa buat panik yang lain gitu. Bener. Jadi bakal merusak suasana nanti bang ya. Setelah abang nampak itu, abang jadi balik ke camp nih. Jadi di situ kita kan nggak jadi ngecek nih. Saya bilang tadi, udah nanti aja lah ngeceknya. Kita balik ke camp, ya tenda udah siap, kita langsung
cari kayu untuk bakar api, buat api unggun. Jadi setelah ada penampakan itu bang, sosok itu menampakkan diri lagi. Kalau menampakkan diri sih enggak, cuman udah setelah kami selesai itu udah mulai gelap hari, kami nyantai-nyantai gitu kan, buat kopi, bakar-bakar ayam juga. Soal jangan bakar diri bang ya. Bakar ayam itu cuaca udah mulai mau hujan karena udah petir pun udah bunyi juga gitu. Jadi abang tadi awalnya cerita nih yang di atas itu kan cuma tenda, bukan tenda camping kan. Nah, jadi waktu terjadi hujan itu gimana nih kondisi tenda ya? Apakah memungkinkan untuk teman-teman dan tim abang untuk berlindung? Situ sih kayak mana ya, dibilang mungkin sih enggak, cuman karena di situ adanya cuma tenda satu itu, nah jadi kita pakai yang itu aja, walaupun pas hujan deras bocor juga kan semuanya, sibuk apa nempel-nempel yang bocor itu pakai emok atau apa supaya nggak bocor gitu. Itu malam sih cukup ngeri juga karena hujan, petirnya ngeri. Makin mencekam bang ya. Ya, Jadi bang, memang itu badai berarti bang ya? badai Itu sampai berlangsung berapa lama itu badai itu? itu sekitar dari jam 8 ke jam 2 malam. Jadi dengan suasana mencekam tuh abang dan teman-teman gimana tuh di tenda? Oke, udah selesai nempel-nempel tenda, tapi kok asik aja gitu kan, gitar, tuh ada yang tiduran, cerita, Tetap seru lah bang ya. seru. Jadi setelah berhentinya hujan, Hujan kami keluar tenda, saya duduk nih di teman saya di samping jurang itu. Jadi di situ nggak ada suara kayak orang jalan gitu kan, suara jalan. Jadi aku nanya nih, apa itu? Udah nggak apa-apa katanya, kayak karena saya baru jadi agak takut juga gitu. oh jadi abang mau dengar suara di dekat abang gitu. Iya, persis di samping dekat jurang itu, kayak ada yang mau naik dari jurang itu. Abang nggak ngerasa takut gitu atau? Ya takut juga sih karena kan saya baru gitu, jadi karena teman saya ini udah ada pengalaman, jadi saya nggak pala panik kali. Kita cuma berdua di situ sih, teman-teman yang lain di tenda gitu. Jadi posisi abang ini di mana? Di luar tenda gitu Luar ya. tenda. Jadi gini bang, kalau untuk cerita mistis ini kan aku pernah baca artikel nih kalau api unggun itu bisa mencegah datangnya sebangsa jin ya kan. Jadi malam itu apakah teman-teman abang dan abang sendiri membakar api unggunnya sampai pagi? Kan itu badai tuh, hujan pastinya mati dong apinya. Di situ kita pas hujan inspirasi sih, karena di situ kebetulan ada tenda dikit gitu untuk kita buat nutupin api itu supaya nggak kena hujan gitu. Jadi itu nggak mati karena kami bakar kayu-kayu besar. Jadi api standby terus bang ya. Supaya terus walaupun hujan api nggak mati. Menurut abang nih kenapa sih makhluk sebangsa jin itu bisa menampakkan dirinya sama abang aja gitu? Kenapa teman-teman abang? Mesti di salah satu ada yang perkenalkan. Untuk menunjukkan kalau bahwasannya mereka itu ada ya bang ya. Tuh.
cukup menegangkan ya cerita dari narasumber kita yang satu ini. Mungkin itu dulu lah. Next kita cari narasumber lainnya. Oke Bang Aswat, terima kasih. Sama. Oke teman-teman, itu tadi sepenggal cerita dari narasumber kita, Bang Hazar Aswat. Oke, intinya kalau kita bermain di alam itu sebelum itu harus doa ya Bang ya. Kan lingkungan kita, jadi kita harus berlaku sebagai tamu. Itu sih yang aku tangkap dari cerita Bang Aswat tadi. Intinya kita nggak saling mengganggu ya kan, gitu Bang. Oke kawan-kawan, jangan lupa subscribe dan like, komen video ini untuk mendukung channel ini. Kalau channel ini banyak like, nanti kita buat lagi cerita-cerita lainnya, kita undang-undang narasumber lainnya. Oke, terima kasih, see you, bye.